ini dulu kena jamur nih Mas. Kelihatan ini ya. Ini luka, ini sudah sembuh. Udah baru ini kulit baru ini. Betul. Kulit baru. Nah, itu dulu diapakan Pak? Bisanya Bapak sembuh. Kita pakai obat jamur itu loh Mas. Tapi kalau saran saya mungkin bisa dipotong di bagian sini Pak. Gitu kalau ya. yang satu itu teman-teman, itu ada tunas di bagian bawah sini Pak. Iya, ada tunasnya. Ada tunas baru. Tapi kalau ini tuh nggak ada di sini. Nggak ada. Nah, mungkin bisa cari cabang yang sehat, Dipotong. bagian sini. Nah, misal ini. Iya. Kayaknya bisa ini Pak. Bisa ya. Cari yang bisa jadikan nanti pohon gede. Atau sebenarnya kita ketika Bapak tegel ya, ini potong sini biasanya di sini nanti tumbuh tunas. Ini Gitu ya. calon tunas ini. Nah, nanti tunas ini yang dibiarkan tinggi. Oh gitu ya. Ini berbunga ya, ini berbunga ini. Tuh, ini berbunga. Ini berbunga. Terus ini alhamdulillah Mas, dari sela-selanya pepayanya juga menghasilkan loh. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Kali ini kita bersama Pak Udi Setiono. Udi Setiono Iya. di desa Ngemplak Lor, kecamatannya Margoyoso. Boyoso. Dulu kita sebenarnya udah pernah ke sini. Yang videonya bisa Anda tonton di pojok kanan link video atas ini. Tapi ketemunya sama bapaknya. Iya, sama Pak. Saya lagi kerja Mas kebetulan. Betul. Nah, kemarin itu Pak Udi ngabari kalau Mas saya ini pas lagi pulang. Iya, main ke sini gitu. Nah, alhamdulillah kita ada waktu untuk main ke kebunnya Pak Udi. Mari kita jalan-jalan Pak, pengen tahu. Iya Mas. Terakhir itu kita ke sini kan 7 bulan yang lalu Pak. Iya, 7 bulan yang lalu. Iya. Nah, barangkali ada info-info atau update dari kebunnya. Dan untuk kebun alpukat sini itu dulu kita sempat ceritakan bahwa luasnya sekitar 1.300. Iya, 1.300. 10.300 ya. 13.000 ya, 1 hektar 300 Mas. 1 hektar ya, 1,3 hektar. 1,3 ya. Dan untuk populasinya ini kalau nggak salah alpukatnya 170 Iya, ya. 170-an Mas, 170. Dan mayoritas hampir 90% Aligator ya, aligator. Kemudian yang 70 itu ada jambu citra. Iya, jambu citra. Dan untuk penanamannya itu dulu barengan. Barengan Mas, sama Mas, startnya sama. Antara jambu sama alpukat sama Mas, bareng gitu ya. Berarti ini usianya sama-sama besok November 7 tahun. Oh, enggak, 4 tahun. Ya, masuk tahun keempat besok November. Iya. Dan dulu pas kita kesini berarti sekitar tahun ketiga tahun ya. 3 tahun. Sudah panen. Alhamdulillah ini ada beberapa pohon cukup banyak yang sedang berbunga. Iya. Cukup banyak juga yang sedang pentil. Pentil ya, berbunga ya. Nanti kita tunjukkan sambil jalan. Tapi ini dulu tanaman selah ada pepaya, dari dulu pepaya Pak ya? Dari dulu pepaya ya Mas, dari dulu pepaya. Dan jika teman-teman lihat di bawah ini ada penyiraman. Ya ini Mas, penyiraman ini. Ini sistem penyiramannya. Ini kan pakai drip kayak gini, selang bisa dipindah-pindah ini Mas. Pindah-pindah kayak gini ya. Nanti ada waktu untuk memindah-pindah ini. Iya, ada waktu untuk pindah. Ntar kalau di sini udah basah gitu 3 atau 4 jam, saya keliling Mas, satu persatu untuk pindah ini ke sisi sana, untuk ke sisi sana kayak gitu Mas. Biar semua basah semua, biar merata airnya ya. Dan gitu. Untuk ini pakai apa Pak? Ini pakai plastik apa ya Mas namanya ya? Kak lupa saya ini Mas. Oh iya, semacam selang kembang. Iya, selang plastik lah. Plastik. Itu kalau kita lihat di marketplace namanya hidrosol. Iya Mas. Itu berapa mikron ini Pak ya? 200 Mas. 200 mikron ya. Udah berapa lama Bapak gunakan? Ini udah 2 tahun Mas ini. 2 tahun. Iya, ini awet ini Mas. Iya, menurut ya ini saya rasa dipakai tahun depan pun masih bagus ini Mas. Iya. Dan murah hitungannya. Iya, murah ini Mas, bener murah Mas. Karena kemarin kita sempat ada customer yang pakai ini tapi jebol terus Pak. Oh enggak Mas, ini enggak. Ini enggak nggih. Ini karena saya pakai tampungan Mas. Sana pakai tampungan. Kapasitasnya cuma 1.000 Mas. Dengan ketinggian 3,5 meter. Ketinggian dasar sampai tampungan. Ya, tandon itu 3,5 meter.
Oh, siap. Ini yang kapasitasnya cuma 1000 liter. Oke. Gitu. Berarti kemungkinan ketika karena terlalu Iya, gede, itu mungkin bisa jadi pecah. Iya pecah gitu. Nah, karena yang di customer itu memang nggak pakai pompa. Ini Bapak juga nggak pakai pompa untuk Enggak, ini cuma gravitasi alami aja ya. Temen itu nggak pakai pompa tapi dari PDAM langsung, dan PDAM kan kadang gede, Oh iya kadang iya. itu Kemungkinan itu Mas pecahnya ya. jadi solusinya ketika mau pakai hidrosol sebaiknya gunakan gravitasi Iya, saja. gunakan gravitasi saja. Siap. Dan Gitu. ini sudah hampir 2 tahun 2 tahun ini Mas, emang 2 tahun. karena hidrosol murah sekali saya lihat Iya, juga. murah sekali. Terus ini bisa di setel Mas, ini Mas. Coba Gimana? ini di zoom, ini kan kalau diulir ini kecil dan ini bisa dibesarkan kayak gini. Siap. Oh, bisa kayak gini, mengembang kayak gini. Gitu. Dan ini biasanya berapa lama Bapak nyiram kayak gini? Biasanya sehari Mas. Ini udah penuh semua Mas, udah basah semua ini kalau sehari ini. Di musim kemarau ya? Iya, musim kemarau. Penghujan Mati total Mas. mati total. Ininya digulung atau tetap dibiarkan? Kalau pengalaman yang lalu saya gulung Mas. Digulung. Iya. Terus ada kendala ini Mas. Karena rumput tumbuh, Ya. ada orang yang cari rumput. Nah, ini Mas masalahnya. Ada arit yang nyasar ini Mas. Ini pada robek Mas. Betul. Jadi maintenance-nya banyak sekali. Nah, ini rencana merumput mau saya semprot saja. Ketika tumbuh rumput, saya matikan sama obat. Saya semprot. Ini enggak saya gulung Mas. Biar di sini saja. Tapi Gitu. kalau memang lebih baik dibabat. Tapi ketika airnya disemprot, saran saya jangan yang sistemik berarti Pak ya. Oh iya. Untuk merek-merek yang kontak. Iya, kontak saja ya. Kalau Iya. sistemik takutnya alpukatnya Iya kena gitu Mas ya, efek sama alpukatnya Betul, ntar. betul. Oke, dan kita lanjut. Tadi kita dulu pas main ke sini itu memang ada satu pohon yang waktu itu mati, dan ternyata Iya, ada ini, Mas. 2 pohon Pak ya yang Iya, yang mati Mas, ini Mas. ini dulu pas kita ke sini itu subur. Ini Semoga di video bagus ada. banget ini. Ya, enggak yang bagusnya aja yang kita tampilkan, tapi ya inilah kendalanya orang berkebun ya kayak gini nih. Meskipun katakan 2-3 pohon dari 170 pohon itu sedikit sekali, Sedikit iya. tapi juga ada rasa Rasa kehilangan, Pak, ya. kehilangannya itu mengenai waktu Mas. Betul. Waktu yang nggak bisa kebeli itu waktu Mas. Kalau soal bibit, soal itu ya kita menyepelekan uang enggak Mas, tapi waktu itu yang nggak bisa terulang Mas, gitu Mas. Dan ini kalau harus ulang lagi ya lama lagi. Iya, lama lagi itu Mas. Betul. Dan ini memang kebanyakan rata-rata di sini karena jamur Pak ya. Iya, Karena kena jamur. jamur Mas. Dan Kena memang jamur. beberapa itu bisa kita lihat ada yang kena tapi alhamdulillah sudah Sembuh. Iya, sembuh. Bisa Ada. ditunjukkan Pak. Oh ya? iya, ini bisa sembuh. Ini Mas. Ini dulu kena jamur nih Mas. Kelihatan ini ya. Ini luka, udah sembuh. Udah baru ini kulit baru ini. Betul. Kulit baru. Nah, itu dulu diapakan Pak? Bisanya Kita pakai obat jamur itu loh Mas. Obat jamur kita pakai, sebut saja merek Mas ya. Iya. Karena kan pakai, kita memang untuk belajar bareng teman-teman ya. pakai Antrakol sama Nordok Mas. Antrakol sama Iya, Nordok. tapi terpisah Mas. Oh, jadi nggak dicampur? Enggak barengan. Enggak bareng, enggak. Beda hari Mas. Siap. Satu minggu pakai Nordok, satu minggu pakai Antrakol kayak gitu. Sistemnya dioles atau gimana Pak? Saya pakai semprot Mas. Oh, jadi Tangki spray ya? spray ya. Kalau saya kuas kayak gini kelamaan Mas, terus nggak efektif Mas. Kelamaan soalnya ada permukaan yang kena, ada permukaan yang nggak memakan banyak waktu. Siap. Dibandingkan sama semprot spray kan langsung set basah semua gitu loh Mas. Jadi efektif seperti itu. Efektif semprot. Ya menurut saya ya. Iya. Dan memang untuk apa aplikasinya semprot, saya kira ketika membayangkan kan selama ini saya Nordok di kuas. Iya. Memang ketika spray saya kira akan lebih efektif karena sela-selanya lebih Selah-selanya langsung terkena Mas, langsung terkena. Cuman memang dia tidak bisa kental-kental banget. Iya, ya. nggak bisa kental banget. Jadi makanya di Pak Udi ini untuk Nordok pun 2 minggu sekali katakan ya. Iya, 2 minggu sekali. Iya. Kalau untuk yang oles itu kan bisa agak lama tapi dia harus kental. Iya, kental banget Mas. Itu waduh susah Mas kalau saya Mas. Mending gendong tangki dan spray gitu aja Mas. Semprot itu aja. Dan alhamdulillah setelah diaplikasikan itu beberapa kali sudah bisa sembuh. Sudah Pak, sembuh ya, sembuh. Memang ada sembuh. yang akhirnya nggak sembuh atau masih tetap ada. Akhirnya tadi kita coba sarankan
coba ditambah satu bahan lagi ya, atau satu merek lagi. Jadi Yang- nanti ada antrakol. Kalau antrakol biasanya dibarengkan sama insektisida, Iya, ada inseknya, ada ini Mas apa pupuk daun. pupuk daun. Iya. Oh, itu berarti seluruh permukaan. Iya, seluruh permukaan. Kalau nordok kan Kalau nordok cuma bawahnya aja Mas, cuma bagian batang ya. iya batang tuanya aja. Siap. Dan nanti kita sarankan untuk yang tetap masih bandel bisa ditambah atau dicoba spray juga menggunakan jitan. Oh iya. Nah, kalau untuk nordok biasanya takarannya gimana kalau untuk spray? Kalau saya pakai 2 sendok makan, satu tangki 16 liter Mas. Oh, 2 sendok Iya, makan. sudah sendok makan, Heeh. taruh tangki 16 liter, udah gitu aja Mas. Terus Itu. kita semprotkan. Iya. Siap. Dan apa namanya, tidak ada bahan lain selain Enggak ada Mas, enggak karena ada. memang untuk nordok Nordok disarankan harus tunggal Mas. Tunggal, Sepengetahuan saya Mas kayak gitu Betul. ya. Siap. Oke. Itu dari teman-teman yang punya penyakit seperti ini, yang bagian batangnya agak hitam-hitam, Iya. nanti kita tunjukkan yang masih ada. Itu salah satu cara yang digunakan oleh Pak Udi, yaitu penggunaan nordok dan antrakol kombinasi. Kombinasi ya. Kombinasi dari nordok dan antrakol. Dan untuk nordoknya Pak Udi itu caranya spray, dan untuk intervalnya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ya. Siap. Lanjut Pak. Oh, ini yang tadi diceritakan Pak Udi. Iya. Pohonnya rubuh Pak. Pohonnya roboh, ini terkena angin Mas. Waktu penghujan ada angin kenceng, ya ini akibatnya. Walaupun masih utuh, masih hidup, Oh, tapi ya sayang banget Mas. Semua masih utuh ini Mas. Kalau masih utuh. tadi saya lihat kan ada 2 pohon Pak ya yang roboh. Iya, Kalau yang tadi kan agak kecil. iya. Kalau ini gede ya padahal ya. Enggak tahu Mas, padahal bibitnya sama dulu loh Mas. Dan meskipun ya walaupun dia hidup tapi tetap gimana ya, ketika berbuah pun kan juga bingung Pak ya. Iya, berubah gimana lagi nih coba Mas kalau kayak gini. Mau kita ganti ya eman-eman masih hidup. Kalau enggak kita ganti ya gimana buahnya ke depannya. Tapi kalau saran saya mungkin bisa dipotong di bagian sini Pak. Gitu Kalau ya. yang satu itu teman-teman, itu ada tunas di bagian bawah sini Pak. Iya, ada Ada tunas tunasnya. baru. Tapi kalau ini tuh nggak ada di sini. Enggak ada. Mungkin bisa cari cabang yang sehat, Dipotong. bagian sini. Misal ini. Iya. Saya bisa ini Pak. Bisa ya? Cari yang bisa jadikan nanti pohon gede. Atau sebenarnya kita ketika Bapak tegel ya, ini potong sini biasanya di sini nanti tumbuh tunas. Ini Gitu ya. calon tunas ini. Nanti tunas ini yang dibiarkan tinggi. Oh, gitu ya. Dan kita lihat beberapa pohon yang berbuah. Kalau pohon yang berbuah daerah mana Pak? Sana Mas. Sana ya. Iya, sana. Lalu kita ke sana. Kita coba lihat pohon yang berbuah. Ada beberapa ini berbunga. Ini berbunga ya, ini berbunga ini. Tuh, ini berbunga. Ini berbunga. Terus ini alhamdulillah Mas, dari sela-selanya pepayanya juga menghasilkan loh. Dan jika teman-teman lihat di penyiraman ini itu tidak ada selang yang mengucur atau titik keluar air itu di bagian kates atau pepaya. Iya. Kenapa Pak Udi? Karena akar dari pepaya itu sendiri larinya udah ke sana kemari Mas. Itu Jadi Bapak sudah iya. pernah membuktikan ya? Iya, sudah saya buktikan sendiri Mas. Jadi itu? kalau kita menyiram alpukat, otomatis kita nyiram pepaya Mas. Padahal jaraknya jauh. Iya Mas, soalnya pepaya itu akarnya, wah larinya jauh banget Mas. Bener Mas, bener. Ya ini Mas, ini yang udah Oh, ini salah satu ya buah banyak ini. Banyak ini Mas. Dari Ini atas mungkin, sampai bawah. ya. Tapi Mungkin, kalau dibiarkan semua kayaknya pohonnya nggak kuat Pak. ya mungkin ini ntar saya, apa ya, Penjarangan ya. penjarangan Mas. Saya lakukan penjarangan ntar ini. Ini buahnya banyak teman-teman. Iya. Dan ini kalau dari pengalaman Bapak, dulu memang satu buahnya di 9 1 kilo 8 sampai 1,2 Mas. 8 on sampai 1,2. tahun kemarin berbuah ini Pak. Tahun kemarin iya tapi sedikit ini Mas. Oh udah berbuah. Ini ya yang ini berbuah tapi sedikit. Ini banyak ini. Tahun ini banyak. Oke. Ini banyak. Dan rata Pak ya. Iya, rata. Tadi kalau tadi Semua. kan ada pohon yang Yang pentil, ada kembang, ada yang gede. Ada yang gede ya. Oh, ini rata. Rata ukurannya sama ini Mas. Bareng sama ini.
Dan ini untuk tandon airnya ya Pak ya? Iya, tandon airnya sini Mas. Ini ketinggian tadi 3,5 meter. 3,5 meter. 3,5 meter. Kalau untuk ukuran tandon Kapasitasnya 1000 Mas. 1000 liter ya. 1000 liter. Untuk sumbernya dari sumur bor. Iya, sumur bor ya, sumur bor. Dengan kapasitas berapa PK ini Pak? 3 PK Mas. Kebetulan agak besar ini, 3 PK ya. 3 Cepat PK. berarti Iya. isinya. Untuk ngisi ini dari 0 sampai 1000 itu 6 menit. 6 menit. Iya, 6 menit untuk ngisi 1000. Betul. Tapi ini kan saya bikin setengah-setengah Mas, biar ada tekanan ke sananya. Oh, berarti setiap setengah nanti dia nyala. Ya nyala, setengah nyala gitu ya. Itu cuma 3 menit Mas. Oh, 3 menit. 3 menit ngisi 500, terus buka full kerannya, Nah. habisnya 15 menit Mas. Oh, berarti untuk sampai setengah habis Iya, airan itu 15. 15 menit ya. Ya, berarti nanti setelah 15 menit nyala lagi. Nyala lagi gitu. Kalau untuk berapa listriknya belum tahu Pak ya? Oh belum tahu Mas, soalnya ini baru Mas. Baru ya? Baru 1 minggu ini Mas, baru jadi ini. Kebetulan iya baru Bisa jadi. jadi alternatif buat Iya. teman-teman. Tapi untuk sumur bor ini kedalaman berapa? Ini 43 Mas. 43 43 meter ini cuma. dan bisa jadi alternatif ketika saya kira ketika ini 2 hektar pun masih nyanda Pak ya? Masih ya, masih. Ini kan Masih baru ya 1,3. mampu ya. Nanti ada lahan baru punya Bapak. Iya. Sampai Ada pengembangan ntar masih ya. masih nyanda pakai ini. Masih ya, masih ini masih Cuman, mampu. Apakah tidak jadi masalah ketika ini di ujung paling depan Pak? Nggak apa-apa ini kan soalnya lahannya agak miring sedikit Mas. Oh siap. Agak miring sedikit walaupun nggak banyak tapi agak turun sedikit. Langsam gitu Mas. Iya. Turunnya dikit-dikit. Dikit-dikit dan yang iya. paling rendah. Paling rendah. Jadi di sini enggak apa-apa 3,5 meter tapi yang di ujung sana kan lebih rendah lagi gitu Mas. Jadi tekanannya malah lebih besar Mas di sana ya. Lebih besar. Dan nanti untuk selangnya pun kan tetap dari sini. Iya sampai dari sana ya? iya enggak Ini apa-apa. juga dapat. Iya dapat semua dari areal sini sampai areal lepas sana dapat semua. Siap. Dan itu saja teman-teman, ngobrol-ngobrol asik berkebun dengan Pak Udi Iya. di daerah Margoyoso. Margoyoso, daerah Ngemplak Lor. Ngemplak Lor. Iya. Dan kalau ada teman yang mau ke sini boleh nggak Pak? Silahkan saja, silahkan saja. Tambah saudara, tambah rezeki gitu Mas. Iya. Oh dan ngomong-ngomong, jadi dulu Pak Udi, saya kenal sama Pak Udi itu diantar sama Pak Yanuar. Pak Januar ya. Itu dulu awalnya bisa tahu Pak Yanuar gimana Pak ceritanya? Saya lihat YouTube bibitbuahku.com. Kebetulan saya buka itu lewat di beranda saya, kemudian saya tonton bibitbuahku.com, asuhan jenengan. Oke. Terus wah, ini kan orang Pati ini tetangga saya ini. Terus saya kontak jenengan gitu. Dan jaraknya nggak terlalu jauh ini ya? Enggak ya, cuma berapa ya? Antara 11 apa sampai 15 kilo lah sama Pak Yanuar. Mungkin 15 menit ada kalau mau. Antara 15 sampai 20 menit, Mas. Oh. Antara 15 sampai 20 menit. Dan awalnya Bapak nggak kenal kan? Enggak kenal sama sekali sama Mas Yanuar, enggak kenal sama sekali. Dan itu kenapa kemarin kita akhirnya datang ke sini karena beliau ternyata juga sempat main ke tempatnya Pak Yanuar. Iya. Di kebunnya Pak Yanuar dan Pak Yanuar juga Sempat main ke sini ya. Dan Saling tukar pikiran lah ya, tukar pikiran, tukar pendapat. Ini baiknya gimana, ini harus yang dilakukan, ini jangan dilakukan kayak gitulah, tukar pikiran. Dan itu yang kami harapkan. Jadi memang mungkin dengan adanya video-video dari kami, daerah Pati, ini daerah Margoyoso, mungkin daerah lain misal Tayu atau mungkin daerah Celuak gitu ya, iya. Itu punya kebun alpukat dan pengen sharing-sharing, nggak harus beli buahnya, nggak Iya, harus iya. kita ngasih apa enggak. Silakan saja. Sama apa kebun, Iya. kita sharing itu sangat bermanfaat. Dan itu saja dari kami. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silakan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silakan dislike. Jangan lupa subscribe dan terus komentar Anda di bawah ini. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mas atas kunjungannya, sama-sama. Dan ini bibit buahku, mana bibit buahmu. Matur suwun. Wah, sama-sama.